Hai. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi kita di hari ini, hari Minggu, hari spesial antara adik-adik dengan Tuhan Yesus. Adik-adik semua di rumah udah siap kan untuk ibadah pada hari ini? Oke, kalau gitu kakak ingetin lagi, ibadahnya nggak boleh sambil main-main, nggak boleh sambil makan, apalagi sambil tidur. Semuanya harus tertib, semuanya harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ikutin puji-pujian yang ada, dan juga jangan lupa mendengarkan baik-baik cerita firman Tuhannya supaya adik-adik bisa menghafal ayatnya dan mengerjakan kreativitasnya. Oke? Yuk, kalau begitu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami akan mulai ibadah kami, yaitu ibadah Kareskit secara online. Tuhan, berkati setiap adik-adik dimanapun saja mereka berada di rumah masing-masing. Tuhan sertai sehingga ibadah yang akan kami lakukan secara bersama-sama akan mendatangkan berkat bagi semua yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk hari ini supaya sembuh corona. Tuhan lindungi kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, berdoakan kita untuk sekolah online hari ini dan besok untuk kita bisa belajar lebih banyak dan wifi kita akan jadi lancar supaya kita bisa ngerti belajar lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Michelle berdoa buat mama, papa, orang tua, teman-teman yang lain. Berkati pekerjaan mereka, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Kak Dewi, ada Kak Rika, ada Kak Oka. Mari kita sama-sama kita mau memuji Tuhan.
kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa ya. Kakak percaya semuanya dalam keadaan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini Kak Mevy akan membawakan cerita firman Tuhan yang Kak Mevy ambil di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Di sini, di dalam ayat ini berbicara tentang Menara Babel. Adik-adik tahu nggak, zaman dahulu itu orang-orang pada waktu itu mereka pengen mendirikan menara yang sangat tinggi. Mereka pengen mendirikan menara itu sampai ke langit. Wow, bayangkan itu kalau sampai ke langit itu tinggi banget ya. Dan adik-adik tahu nggak, pada waktu mereka mendirikan menara itu, mereka mendirikan itu dengan pokoknya mereka itu merasa mereka itu bisa untuk melakukan semua itu. Menara Babel itu tentunya orang-orang yang mendirikan menara itu pasti orang-orang yang hebat ya, karena tinggi banget. Sedangkan kita lihat kalau orang-orang mau membangun gedung itu, apalagi gedung-gedung yang ada di sini di Jakarta, pasti wow, orang-orangnya mesti ada arsiteknya yang pinter-pinter. Begitu juga ini dengan Menara Babel ini. Di situ orang-orang pada waktu itu mereka ingin mendirikan Menara Babel yang sangat tinggi. Adik-adik tahu nggak? Tapi saat mereka mendirikan Menara Babel itu, mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak memerlukan penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka mendirikan Menara Babel itu, tiba-tiba Tuhan melihat, wow, kayaknya mereka ini mulai ada kesombongan, mulai merasa mereka itu hebat, dan mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan adik-adik tahu nggak, saat itu juga Tuhan langsung tidak. Tuhan harus menggagalkan cara-cara mereka itu, karena mereka sudah tidak mengandalkan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi minta penyertaan Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak, tiba-tiba Menara Babel itu udah didirikan, udah kayaknya udah setengah ya, udah tinggi banget. Tiba-tiba Tuhan katakan, aku harus menggagalkan rencana mereka untuk mendirikan Menara Babel itu. Karena mereka udah mulai sombong, sudah mengandalkan kekuatan mereka. Tiba-tiba Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa mereka, sehingga mereka satu dengan yang lain itu bahasa mereka sudah tidak mengerti. Mungkin ada yang bilang ambil ini, tapi karena bahasa mereka udah kacau, mungkin ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Prancis, makanya mereka udah nggak ngerti. Nah, disitulah Tuhan bikin supaya bahasa mereka itu berbeda-beda. Supaya kenapa? Supaya rencana mereka untuk membangun Menara Babel itu yang katanya harus tinggi sampai di langit itu tidak terlaksana. Adik-adik, makanya Kak Mevy mau katakan kepada adik-adik yang ada di rumah, adik-adik kalau pengen sesuatu itu, adik-adik pengen, aku pengen, cita-cita aku pengen jadi profesor, cita-cita aku pengen jadi dokter. Adik-adik harus melibatkan Tuhan. Adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya apa yang adik-adik inginkan Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan. Dan adik-adik, kalau seandainya juga adik-adik mendapat sesuatu mungkin dari mama, papa, dari kakak dan saudara-saudara,
adik-adik, mungkin adik-adik dibelikan sesuatu yang mungkin adik-adik senang banget. Tiba-tiba adik-adik mendapatkan itu, adik-adik harus bersyukur, berterima kasih, karena itu semua dari Tuhan. Dan ingat, adik-adik jangan sombong ketika adik-adik itu sudah mendapatkan sesuatu yang adik-adik inginkan. Adik-adik jangan sombong ya, karena Tuhan sangat tidak suka dengan anak-anak yang sombong. Nah, kayak ini, orang-orang pada waktu itu ingin mendirikan Menara Babel itu tinggi banget. Tapi karena mereka itu udah ada yang mengandalkan kepintaran mereka, kekuatan mereka, dan mulai sombong. Makanya Tuhan menggagalkan semuanya itu. Jadi Kak Mevi mau bilang kepada adik-adik, kalau Tuhan memberikan sesuatu, mungkin Tuhan kasih hadiah melalui orang tua, adik-adik harus bersyukur ya, jangan sombong. Mungkin adik-adik pinter, adik-adik banyak bakat-bakat yang mungkin pinter menyanyi. Jangan adik-adik sombong ya, karena semuanya itu pemberian dari Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, Kak Mevi mau kasih ayat hafalan buat adik-adik, dan adik-adik harus hafal ya. Nanti ayat hafalan ini adik-adik kirim ke Kak Anita. Nanti adik-adik akan dapat poin-poin ya. Ayat hafalannya di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Haleluya adik-adik. Untuk itu adik-adik selalu libatkan Tuhan, agar setiap rencana-rencana adik-adik selalu Tuhan akan berkati, dan selalu Tuhan akan campur tangan. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Engkau diberkati Tuhan Yesus sejak engkau masih kecil, bahkan engkau menanjak dewasa pun Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah engkau dalam sekolahmu, dalam keluargamu, dan apapun yang engkau rindukan, Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan damai sejahtera Allah melingkupi anak-anak kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.